Selamat malam Pak. Jadi di sini saya akan di kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai project model development yang telah saya buat. Ya, model di sini adalah untuk memprediksi level dari obesitas seseorang pengguna dari aplikasi ini ya, tentu saja. Secara cepat di sini adalah file notebook saya ya, di mana machine learning saya lakukan uji coba. Di sini saya import library yang saya gunakan pada model model kali ini ya gitu. Sini melakukan read data dengan pd.read, lalu melakukan ingin mengetahui format dan struktur data itu seperti apa. Jadi saya melakukan data.head, eh, menampilkan 5 data teratas. Lalu di sini ada data kolom untuk mengetahui kolom-kolom siapa aja dari data-data tersebut, data set itu. Di sini ada data info untuk mengetahui eh, tipe data apa. Jadi setiap kolom itu mengandung tipe data apa, apakah dia ada null atau tidak, dan segala macam. Di sini secara singkat saya sedang melakukan EDA. Lalu dengan metode dengan function value counts, saya ingin mengetahui apa aja sih setiap unique value dari masing-masing kolom tersebut. Jadi semuanya kolom saya masukin ke kolom ini, lalu saya looping semuanya menggunakan value counts, menggunakan for loop, lalu di value counts. Di sini saya mengetahui nih, jadi mengetahui bahwa oh ternyata di age itu ada anomali, input anomali di sini 18 years. Harusnya kan nggak ada years-nya. Dan juga harusnya age itu memiliki tipe data integer gitu. Oleh karena itu, saya akan mengubah nantinya age gitu. Jadi tahu dengan melakukan hal tersebut. Lalu di sini saya mengetahui missing value ada berapa. Ternyata ada TUE ada 37 missing value dan kolom CEC ada 26 missing value begitu. Di sini saya mengimputasi dengan nilai modus karena CEC adalah data kategorikal. Lalu di sini saya ingin tahu eh, sebaran dari TUE, apakah dia ada outlier atau tidak menggunakan low spot. Kalau misalkan ada outlier, maka median. Kalau misalkan nggak ada outlier, maka saya imputasi dengan mean. Kalau di sini nggak ada outlier, di sini saya imputasi dengan mean. Di sini data age, langsung saja saya ubah tipe datanya menjadi float. Dan saya hapus, saya replace. Years menjadi string kosong. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada yearsnya kehapus nanti. Lalu, lalu di sini saya mengecek lagi data infonya. Dan dapat diketahui di sini bahwa semuanya sudah nggak ada missing value lagi. Dan walaupun tipe-tipe datanya masih nggak efektif dan nggak benar gitu ya. Jadi ini sudah. Lalu di sini saya melakukan replace pada data. Ya, ini adalah featuring atau encoding. Di sini ada binary encoding, mel sama dengan 0, female sama dengan 1. Oleh karena itu, eh, di sini juga saya melakukan binary encoding juga ya untuk variabel variabel yang masih objek gitu ya. Yang masih tipe datanya masih objek, saya melakukan binary encoding, memanfaatkan function replace. Lalu untuk C sendiri, saya menggunakan ordinal encoding dengan memanfaatkan mapping seperti ini. Ya, karena kenapa saya menggunakan ordinal encoding? Karena ada hierarkinya dari nol sampai always. Langsung aja saya sampai ke bawah. Pokoknya di sini ada tersedia fitur dan encoding supaya mempersingkat waktu. Lalu ujung-ujungnya bakal ada semua data bersihnya itu di DF. Maksudnya semua data yang sudah sudah bisa untuk dilakukan modeling semuanya sudah sesuai ya. Memiliki tipe data yang sesuai dan tidak ada missing value, semuanya ada di DF. Lalu saya split di sini, split dengan labelnya seperti ini. Size-nya 0,2 berarti time size-nya 0,8.
dengan random step 0,40, random step 42. Saya scaling, kenapa saya scaling? Karena untuk memperkecil intervalnya supaya hasilnya lebih optimal gitu. Lalu saya menggunakan dua model di sini, ada SVM, lalu nanti ada SGBoost gitu. Pertama kali SVM, ya lakukan fitting pada external innocent, eh, parameternya masih default ya, kecuali karena di sini linear. Parameter SVM ini atau SVC, lalu melakukan prediksi, lalu print classification-nya, dan dapatkan hasil seperti ini gitu. Cukup bagus ya. Padahal semuanya masih default tapi cukup bagus. Setidaknya di atas 0,85 semua gitu ya. Bahkan akurasinya 0,92 gitu. 0,9%. Artinya 90% benar gitu. Lalu di sini saya melakukan apakah data itu overfit atau enggak. Jadi saya melakukan tes seperti ini. Menguji YFrame gitu. Wah, ternyata data tersebut tidak overfit. Ya. Kenapa? Karena akurasinya pokoknya nilai matriksnya itu 11-12 sama yang eh oh, ya apa? Ya, namanya kalau misalkan diuji dengan y-test gitu. Di sini ada SQBoot saya, SQBoot classifier, semuanya parameter default kecuali learning rate-nya 0,1. Dapatkan hasil seperti ini, cukup bagus, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan SVM. Lalu saya menguji juga, dan ternyata eh, sebuah hal yang mengejutkan bahwa saat saya menguji dengan data training, semuanya hasilnya sama dengan satu. Artinya 100% benar. Oleh karena itu, keinginan saya untuk memilih SGBoost ini gitu ya. Jadi oleh karena sedikit eh, oleh karena di sini sedikit lebih kecil 0,01 dibanding SVM tadi 0,92. Saya lakukan tuning saja pada SGBoost dan dapatkan dengan parameter-parameter seperti ini ya, max seperti ini, learning rate seperti ini, estimator seperti ini, dan scoring akurasinya ada sekian. Dapatkan learning rate 0,2, max depth 6, estimator 2 yang best, dan akurasi 0,95 di atas SVM. Ya, sekarang SGB saya memiliki uh, cukup optimal, bisa dibilang cukup optimal untuk prediksi modelnya. Gitu. Ini uh, classification reportnya. Lalu secara singkat aja sini saya bahas. Tadinya ini OOP ini apa? OOP ini ya versi object oriented dari sini. Kenapa saya ubah? Karena saya ingin menggunakan nantinya kan aplikasi ini bakal menjadi sebuah aplikasi yang digunakan oleh banyak user, tentu saja memiliki pengembangan, 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 dan perubahan. Jadinya saya menggunakan OP supaya lebih efisien dibandingkan fungsi imperatif biasa seperti ini. Menggunakan OP lebih apa ya, lebih lebih teruji secara data real time gitulah. Di sini ada singkat aja ada kelas data handler, berarti untuk menghandle semua datanya. Kalau ada model handler, berarti eh, setelah apa ya? Setelah di split, nah dilakukan apa saja itu dari model handler. Lalu di sini saya menggunakan pipeline juga, ya pipeline. Nah ini pipeline-nya semuanya masuk sini, ada model handler, gitu ya. Di sini secara biasa ya if name sama dengan main, sebuah buat validitasnya. Lalu di sini pakai pipeline buat pengarahnya. Gitu. Dapatkan hasil seperti ini sama. Nah di sini ada API saya, API saya. Import library biasa. Di sini inisialisasi aplikasi juga saya sudah tambahkan tadi eh, komen-komennya supaya lebih mudah dimengerti. Di sini saya Estibus saya apa ya upload Estibus model saya, lalu menggunakan scalar. Ya, sebelumnya kan juga menggunakan scalar. Di sini ada input-inputnya, input-input dari gender sampai mtrans gitu. Di sini ada preproses datanya, ya seperti biasa begini. Lalu scaling data, ya. Lalu di sini adalah endpoint untuk predik. Jadi nantinya di Swagger saya UI-nya bakal cuma ada predik ya, dengan post ya, dengan post predik untuk mereturn hasil dari prediction-nya gitu. Karena kita merequest sesuatu ke API ini.
nanti bakal di return nih prediction gitu. So, nah ini ya sekedar sama, ya ini cuma buat localhost, buat localhost secara simpel. Localhostnya ini nanti dipencet aja gitu. Nah nanti bakal ada seperti ini. Ini tadi saya melakukan test case sekian sekian sekian, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah overweight level 2 itu. Lanjut, ini ada streamlitnya. Ya. Kenapa di sini error? Karena saya belum download streamlitnya, gitu. Belum install streamlit di environment collab yang saat ini, gitu. Jadi ini error sengaja. Tapi di sininya dia keren kok. Tuh, ya, keren. Streamlitnya jadi, tuh, jadi kayak begini. Streamlitnya nanti. Streamlitnya jadi seperti ini. Habis itu ya udah. Sekian, terima kasih.